Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yati mendiami rumah dengan nomor 25. Terlahir dengan tanggal 15 Mei 1979. Sosok yang sangat egois dan licik. Saya melihat masa lalu yang sulit dari sosok Yati. Ia rela untuk kehilangan orang yang ia sayangi demi tujuannya. Jalan yang dilalui oleh Yati penuh dengan lembah hitam. Saya melihat kehidupannya kini dihantui rasa ketakutan. Saya merasa kehadiran sosok orang terdekat yang marah dari perbuatan Yati untuk jalan suksesnya. Yati diikuti oleh sosok arwah gentayangan pria yang membuat teror-teror gaib. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Oke. Ibu Yati dengan tanggal lahir 15 bulan 5 1979 dan nomor rumah 25. Mbak Yati ini adalah seorang penjual bakso melakukan pesugihan supaya laris dagangannya dengan tumbal anak. Tapi justru yang meninggal bukan cuma anak, suami juga ikut meninggal. Belakangan arwah suami dan anak sering menghantui, makanya datang ke menembus mata batin supaya bisa tenang dan mudah-mudahan arwah suami dan anaknya juga ikut tenang. Iya. Entah kenapa ya Mbak Yati, saya merasa ada kata di kepala saya. Itu siapa? Di Saya. hadir di sini, datang menemani Mbak Yati. Jadi saya merasakan aura magis dan mistik sekali. Datangnya Mas ke studio kita hari ini. Ada di mana, Roy? Ini yang menarik. Dia ada di belakang, selalu ada di belakang Mbak Yati. Selalu ada di situ. Saya ngeliat cara memandangnya Mbak Yati juga udah beda banget. Sebenarnya dia tuh antara dijagain sama dihantuin tuh beda-beda tipis gitu loh. Menyeramkan sih kalau menurut saya. Mbak Yati ini bilang melakukan pesugihan yang ditumbalkan itu anaknya. Tapi yang meninggal gak cuma anak, suaminya juga ikut meninggal. Suaminya juga ikut meninggal. Setelah suaminya meninggal, baksonya jadi nggak laku. Iya. Nah itu ada kaitan dengan makhluk halus, Roy. Saya melihatnya ada kaitannya dengan makhluk halus sih. Jadi waktu pas suami meninggal langsung drop kan. Iya, betul. Drop banget, sedrop-dropnya. Dan malah kok saya ngerasa, suaminya malah jadi hantu. Kenapa pesugihannya dia? Iya, serem banget loh bentuknya. Kayak gini. Mengerikan sekali sih buat saya, bagi saya. Sosok putih berbalut kain kafan ini menyeramkan. Pocong ya? Iya. Dan tampaknya kalau dilihat ya, ini mukanya udah agak tua. Jangan-jangan ini suami kamu. Coba deh Mbak Yati sini. Lihat deh. Kamu kenal nih siapa? Iya. Siapa? Suami saya. Suaminya. Baiklah Mbak Yati, bisa duduk kembali. Kita agak takut sih ya. Aura Mbak Yati tuh misterius banget. Menyeramkan ya? Menyeramkan. Diam, tapi misterius gitu loh. Kayak bagi saya takut orang sih sebenarnya, bukan takut hantu. Iya, kepribadian sih. Lebih ke takut dengan kepribadian. Mbak Yati kosong nih matanya ngeliatin saya. Apa yang Mbak Yati inginkan sebenarnya di sini? Saya pengen nyisirin suami saya. Pengen apa? Pengen nyisirin. Nyisirin suami. Saya merasakan ada aura magis di sini loh, Mbak. Kental banget ya.
Jadi kayak suaminya diadakan ya, gitu. Jadi suaminya tuh bukan pura-puranya, dia anggap masih ada terus kan, itu jadinya gentayangan. Oh, dia masih ngebayangin bahwa suaminya belum meninggal, masih ada. Itu yang bikin kayaknya dia belum rela ngelepas dan suaminya akhirnya belum bisa diterima di alam sana. Betul sekali. Sebenarnya sih ini arwahnya ya, suaminya dia juga sih. Dia lagi yang gara-gara dia sih. Jadinya kayak begini, kacau banget loh. Dan karena dia masih belum tenang, jadinya dia masih gentayangan. Yang ada di rumahnya malah kayak satu ritual, kayak sayangin guling. Terus kayak buat baju-baju lamanya suaminya kayak diciumin. Dan ini sebenarnya ini gara-gara satu poin sih, pesugihan. Jadi berefek semuanya. Sekarang sosok pocong suaminya ini masih ada di belakangnya Yati. Iya. Kalau tadi dia bilang mau sisirin suaminya. Sisirnya. Bagi saya kan awam ya, maksudnya bukan awam. Kita nggak pernah lihat di mana, tapi ya sudahlah. Kak Roy? Ini kan bukan suaminya. Dia melihat saya sebagai suaminya gitu, Roy. Oh, Saya ngelihat dia. Mbak Bayati, saya bukan. Saya bukan. Saya harus menjadi seolah-olah suaminya gitu. Tampaknya sepertinya dia masih belum move on. Jadinya ada halusinasi di pikiran dia. Dan arwahnya makin muncul sekarang. Diam ya ayah. ayah. Roy, Ya, Diam ayah. ini karena gangguan kejiwaan atau emang dia nggak sadar karena hal gaib pesugihannya? bercampur dua-duanya baik. Mungkin dia masih belum menerima kali ya, Kak. Aduh, kok sakit ya kepala saya. Diam ayah. Kak, Ayah jangan pergi kemana-mana. Jangan ninggalin mama ya ayah ya. Mama nggak punya siapa-siapa lagi ayah. Ayah, jangan pergi ayah. Saya Duduk ayah, mama pengen nyisirin ayah doang. bukan suaminya. Ibu ya. Ayah. Saya bukan suami Bu Yati. Ayah duduk aja ayah. Jangan ninggalin mama ayah. Tolong ayah. Bu Yati ini Mama bukan sayang suaminya, Bu. ayah, mama sayang ayah. Mama minta maaf kalau mama salah ayah. Ayah duduklah ayah. Mama pengen nyisirin ayah. Dia kayaknya Ayah. punya perasaan bersalah yang gede banget ya, Roy. Salah ma ayah. Mama minta maaf atas dosa-dosa mama ayah. Dia tahu Ayah. suaminya meninggal karena dia. Iya. Ayah, tolong mama, maafin mama. Saya pengen ayah. ajak Mbak Yati ke ruangan mediumisasi habis gini. Ayah. Ayo tolong. ikut saya ya. Ikut Ayah. kita ya. Iya, ya. Ikut kita ya. Iya, ayah. Ayah. Roy, ini dia kerasukan atau gimana sih? Ayah. Dia nggak sadar loh sebenarnya. Tolong mama, ayah. Iya, ibu ikut kami ya. Kita ke ruangan mediumisasi untuk cleansing ya. Kamu bawa lilin ya. Iya, boleh. Kamu bawa lilin. Ini juga. Ayah jangan Iya, tinggalin iya. mama, Iya, ayah. ikut kita ya. Ikut kita ya. Bu Yati ikut ya. Ya.